kali ini kita akan belajar mengenai karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati video pembelajaran, teacher harap anak-anak teacher dapat menjelaskan karakteristik geografis, kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dengan baik dan benar. Nah, anak-anak teacher kelas 6, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa ASEAN merupakan perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, sekarang ASEAN sudah ada 10 negara loh. Ayo kita pelajari bagaimana karakteristik geografis negara ASEAN tersebut. Nah, apa itu karakteristik geografis? Karakteristik geografis merupakan keadaan tertentu dari letak permukaan bumi berdasarkan luas wilayah perairan dan daratan. Nah, apa saja yang termasuk unsur-unsur geografis? Yang pertama, bentang alam. Yang kedua, letak wilayah. Yang ketiga, batas wilayah. Dan keempat, keadaan iklim. Yang pertama, bentang alam. Bentang alam merupakan keadaan umum tentang suatu wilayah. Wilayah negara-negara anggota ASEAN terbagi dua bagian utama, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk kepulauan. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan wilayah yang berbentuk kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, dan Singapura. Nah, yang kedua adalah letak, luas, dan batas wilayah. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, yang ketiga adalah keadaan iklim. Wilayah Asia Tenggara secara astronomis terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti wilayah Asia Tenggara berada di daerah beriklim tropis. Hanya sebagian kecil wilayah Asia Tenggara yang beriklim subtropik, yaitu Myanmar bagian utara. Lalu bagaimana keadaan negara-negara ASEAN dilihat dari kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Indonesia. Dari segi sosial budaya, memiliki tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, memiliki pantun dan gurindam. Dari sisi ekonomi, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Dari segi politik, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Malaysia. Dari sosial budaya, memiliki tarian ulet mayang dan tarian zapin. Dari sisi ekonomi, perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Dari sisi politik, sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer.
Singapura. Dari sosial budaya, kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Dari ekonomi, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam, tetapi Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Dari politik, sistem republik parlementer. Thailand. Sosial budaya. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Dari ekonomi, timah dan pangan. Sedangkan dari politik, menganut sistem monarki atau kerajaan konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Adapun bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Filipina. Dari sosial budaya, Pimikling, tarian bambu tradisional khas Filipina, Bahay Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Adapun dari ekonomi memiliki tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Dari sisi politik, Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahannya presidensial. Brunei Darussalam. Sosial budayanya didominasi oleh suku bangsa Melayu. Sisanya suku bangsa Cina, Kadayan, Kadazan, dan Dayak. Dari sisi ekonomi, Brunei Darussalam kaya akan minyak bumi dan gas alam. Sedangkan dari sisi politik menganut sistem monarki atau kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Myanmar. Dari sosial budaya menganut kepercayaan China yang banyak mengandung hal mistik. Adapun dari ekonomi, yaitu pertanian menjadi penghasil utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya di mineral, yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Sistem politik, yaitu sistem republik parlementer, berbentuk negara kesatuan. Adapun kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Vietnam. Secara sosial budaya, suku di Vietnam itu homogen. Terbesar adalah suku Viet. Sebagian besar tidak beragama. Adapun bahasa resmi adalah Inggris dan Prancis. Dari sisi ekonomi, bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu, ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. Secara politik, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal dengan sistem negara komunis. Laos. Bahasa Lao dengan agama Buddha. Adapun perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau,
kopi, dan buah-buahan. Secara politik, Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negara adalah seorang presiden. Kamboja. Budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada, di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Tet atau Festival Balap Perahu Nasional yang diadakan setiap bulan November. Dari sisi ekonomi, dua komoditas utama Kamboja yaitu beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Adapun politik berbentuk monarki konstitusional. Terima kasih anak-anak sudah menyimak tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.